Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menyeminarkan echoing ya. Oke, udah enggak. Menyeminarkan proposal Saudari Wika Fitriana dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Psikologis Anak Perspektif Psikologi Agama. Studi kasus di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Sebelum nanti memberikan masukan-masukan, terlebih dahulu kita mendengarkan presentasi dari Saudari Wika Fitriana. Oh ya, sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acaranya lancar, Mbak Wika juga diberi kelancaran ya nanti untuk seminarnya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan, yang terhormat Bapak Roni Ismail, MSI, selaku dosen pembimbing skripsi dan juga teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya, walaupun masih belum reda pandeminya. Oke, sekarang kita dengarkan Mbak Wika untuk presentasi. 5 menit cukup ya Mbak? Ya, silahkan. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wika Fitriana Purwaningtyas dari Prodi Studi Agama akan menyampaikan proposal saya tentang pengaruh gadget terhadap psikologis anak, perspektif psikologi agama, studi kasus di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Latar belakang masalah. Di era digital seperti sekarang ini, penggunaan gadget itu sudah menjadi kebutuhan setiap orang, baik dari kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Gadget merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang menghadirkan teknologi terbaru untuk membantu aktivitas agar lebih mudah. Fitur-fitur di dalam gadget itu juga meliputi media komunikasi, akses informasi, dan sebagai media hiburan. Beberapa tahun yang lalu, gadget itu hanya dipakai oleh para pebisnis dari kalangan menengah ke atas. Namun, pada zaman sekarang, gadget tidak hanya dipakai oleh para pebisnis saja, banyak para remaja, bahkan anak-anak pun telah menggunakan gadget. Kebiasaan yang ada di lingkungan anak itu disadari atau tidak, itu akan membentuk perkembangan anak. Apalagi perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada kebiasaan lingkungan anak, sehingga anak dengan mudah terpengaruh dengan kebiasaan lingkungannya. Salah satunya itu adalah penggunaan gadget. Pada saat ini, gadget menjadi bagian yang sangat penting dalam perubahan perkembangan anak karena kebiasaan lingkungan yang ada. Sering dijumpai akhir-akhir ini, banyak orang tua yang sudah memberikan gadget terhadap anaknya. Orang tua beranggapan gadget mampu menjadi teman yang bermain, yang aman, dan mudah dalam pengawasan. Padahal, dulunya orang tua itu adalah sebagai teman bermain bagi anaknya, dan orang tua berperan untuk menemani anak bermain, tetapi sudah digantikan oleh gadget. Dalam psikologi perkembangan itu juga banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses perkembangan yang terjadi dalam diri anak juga ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama masa anak-anaknya secara dikit demi sedikit akan memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Sejak masa kandungan pun, kondisi dan sikap orang tua itu telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan anaknya. Meskipun sebagian ahli berpendapat bahwa ketika anak dilahirkan, ia bukanlah makhluk yang religius. Bagi mereka, anak yang baru dilahirkan lebih mirip binatang. Bahkan menurut mereka, anak seekor kera lebih bersifat kemanusiaan daripada bayi manusia itu sendiri. Jadi seyogyanya sejak masa kandungan pun, orang tua harus memasukkan nilai keagamaan pada diri anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya. Perkembangan psikologi keagamaan ini juga sangat penting untuk kehidupan anak yang nantinya akan tumbuh menjadi remaja. Dengan memiliki jiwa keagamaan yang sempurna, anak akan memiliki konsep-konsep dasar yang dapat digunakan untuk menolak ataupun menyetujui segala yang masuk pada dirinya. Jadi berdasarkan yang terjadi sekarang ini, orang tua sudah mulai kehilangan perannya dalam mendampingi perkembangan anak untuk membantu pertumbuhan psikomotorik dan kognitif terhadap anak, yang kini sudah tergantikan oleh penggunaan gadget.
Artinya, pertumbuhan psikomotorik dan kognitif anak terbangun oleh konten dan segala hal yang mereka dapatkan dalam gadgetnya. Maka dalam hal ini, psikologis keagamaan anak menjadi terpengaruhi oleh gadget, oleh adanya gadget. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang pengaruh gadget terhadap psikologis anak, perspektif psikologi agama, studi kasus di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. B. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana peran orang tua terhadap penggunaan gadget anak di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak atau pengaruh penggunaan gadget terhadap psikologis agama di anak di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran orang tua terhadap penggunaan gadget anak dan untuk mengetahui dampak atau pengaruh penggunaan gadget terhadap psikologis agama anak. D. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Harapannya dengan adanya penelitian menambah wawasan pengetahuan dan hasanah keilmuan bagi para pembaca pengaruh gadget terhadap anak. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi pengetahuan terhadap orang tua sebagai bahan masukan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai batasan bermain gadget untuk anak-anak, serta dapat juga menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca di masa yang akan datang. E. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya gunakan di sini ada 6 referensi, yaitu 3 skripsi dan 3 jurnal. Yang pertama itu skripsi yang ditulis oleh Titik Mukaromah tahun 2019 dengan judul Dampak Penggunaan Gadget pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di Dusun Setiabumi, Kecamatan Seputi Banyak. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Listiana Nur Safitri tahun 2019 dengan judul Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Smart Kids Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Yang ketiga itu skripsi yang ditulis oleh Dena Cynthia Rahmawati tahun 2018 dengan judul Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Akhlak Anak, Studi Kasus di SDN 01 Kebonharjo, Klaten. Yang keempat itu jurnal yang ditulis oleh Milana Abdillah Subarkah tahun 2019 dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak. Yang kelima, jurnal yang ditulis oleh Patricia Syafri tahun 2018 dengan judul Memahami Perkembangan Psikologi Keagamaan Anak Usia Dini. Yang terakhir, keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhibbuddin dan Junaidi tahun 2020 dengan judul Perkembangan Jiwa Beragama pada Masa Anak-anak. Jadi, berdasarkan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya, terdapat satu kajian yang sama, yaitu mengkaji pengaruh gadget terhadap anak-anak. Namun, peneliti mempunyai fokus kajian yang berbeda dengan karya-karya ilmiah tersebut. Perbedaan itu terdapat pada lokasi penelitian, dan dalam skripsi ini akan membahas tentang peran orang tua terhadap penggunaan gadget anak dan pengaruh penggunaan gadget terhadap psikologis anak, perspektif psikologi agama yang bertempat di lingkungan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. F. Kerangka teori. Peneliti menggunakan teori psikologi agama kesehatan mental oleh Zakia Darajat. Psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan meneliti tingkah laku seorang manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang diyakininya. Psikologi agama menggunakan 2 kata, psikologi dan agama. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, dan agama merupakan suatu bentuk keyakinan yang menyangkut masalah dan hubungan manusia dalam kehidupan batiniah manusia. Zakia Darajat berpendapat bahwa psikologi agama merupakan proses meneliti dan menelaah terhadap kehidupan beragama seseorang, seberapa besar pengaruh keyakinan dan kepercayaan dalam bersikap, bertingkah laku, dan juga keadaan pada umumnya. Karena cara seorang bersikap, berpikir, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, sebab keyakinan berkontribusi penuh dalam kepribadian seorang. Dari pengertian psikologi agama di atas, psikologi agama membicarakan tentang aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, sehingga Zakia Darajat menemukan konsep tentang kesehatan mental. Menurut Zakia, konsep sederhana dari kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan mental atau jiwa
dan dari gejala-gejala penyakit mental atau jiwa. Zakia Darajat juga berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat, serta lingkungan di mana ia hidup. Dalam pendapat ini lebih bersifat luas dan umum karena berhubungan dengan kehidupan secara menyeluruh. Zakia Darajat dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental itu membagi kebutuhan manusia itu jadi dua kebutuhan pokok. Yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani, makan, minum, seks, dan sebagainya. Yang kedua kebutuhan sekunder atau kebutuhan rohaniah, jiwa dan sosial. Jadi dengan adanya teori di atas, peneliti dapat dengan mudah mengukur tingkat kesehatan mental seseorang dengan asumsi bahwa semakin terpenuhinya dua kebutuhan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kesehatan mental dan sebaliknya. Kebiasaan anak yang menghabiskan waktunya untuk bermain game dan gadget akan sangat berpengaruh pada kejiwaannya. Oke, metode penelitian. Nggak bisa dipersingkat ya poinnya nanti. Oke. Biar ya. Nanti munakosa juga harus 7 menit loh ya. Ini udah 10 menit. Ya, silakan dilanjut, ditambah dikit aja. Ya, jenis penelitian di sini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sumber data primer. Data primer adalah data yang berisi keterangan yang diperoleh secara langsung. Hal ini ditinjau secara langsung pada anak-anak dan orang tuanya yang ada di lingkungan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Data sekunder itu dapat diperoleh melalui referensi jurnal, buku-buku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai bahan yang menelaah dan untuk mengkaji. Teknik pengumpulan data, wawancara, library research, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang merupakan penggambaran keadaan atau fenomena yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata atau diperoleh kesimpulan. Sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan di sini bab pertama berisi tentang latar belakang penelitian yang menguraikan penulis terkait objek penelitian. Dari penjelasan tersebut ditemukan permasalahan akademik. Yang kedua, bagian ini berisi terkait gambaran umum objek penelitian yang meliputi wilayah dan lingkungan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Bab ketiga, dalam bab 3 berisi jawaban dari persoalan rumusan masalah yang pertama. Bab keempat, bab ini menjawab rumusan masalah yang kedua. Yang terakhir, yang bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan bab pertama hingga bab keempat dan juga berisi saran dan kritik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Wika. Selanjutnya kami persilakan para pembahas. Siapa aja nih? Ini semua pembahas atau ada yang audiens saja? Semua pembahas, Bu. Oh ya, silakan langsung aja dibuka mic-nya yang sudah siap. Silakan. Nanti Mbak Wika bisa mencatat ya, nanti bisa dijawab setelah semuanya memberikan pertanyaan, nanti dirangkum. Ya, mungkin baik, Bu. Ya. Silakan Mbak yang lain. Yo, jangan ditunjuk loh. Langsung saja, saya mau tanya, Bu. Ulfi. Ulfi, oke. Kan di situ kan salah satu metode penelitiannya kan dengan wawancara. Saya ingin menanyakan mengenai nanti ketika di lapangan ada berapa keluarga yang akan dijadikan objek penelitian. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Saya Bu Oktaviana. Oktaviana, ya Mbak, silakan. Saya mau tanya tentang alasan Saudara Wika meneliti judul ini. Apakah ada hal yang menarik sehingga Saudara mau meneliti penelitian ini? Terima kasih, Bu. Ya. Saya Bu, Mbak Wika, untuk penelitiannya apakah ada rentan usia yang akan diteliti? Oke. Ya. Saya Bu, Umu Bu. Ya. Ini kan menggunakan teorinya Zakia Darajat tentang teori psikologi agama kesehatan mental. Nah, kenapa kok Saudari Wika memilih teori ini dibanding dengan teori dari psikolog-psikolog lain? Gitu. Saya Bu mau tanya,
buat Mbak Wika, itu kira-kira butuh berapa sampel keluarga atau orang tua yang untuk diwawancari nanti? Ya, sama yang pertama ya dia pertanyaannya. Nggak apa-apa, Hmm. langsung. Yang lain? Udah? Udah ya? Mbak Muniro udah belum? Sudah Bu, barusan Mbak Muniro. Oh, barusan Mbak Muniro. Oke, silakan Mbak Wika. Boleh langsung dijawab. Yang pertanyaan sama nanti nggak usah diulang ya. Oke, berarti ini pertanyaan cuma 4 ya Bu ya. Nah, Yang pertama buat Ulfi, itu kan pertanyaannya berapa keluarga yang akan dijadikan objek penelitian atau yang diwawancarai. Nah, rencana saya itu minimal itu mau 3 keluarga. Nanti kalau lebih paling maksimal 5 begitu. Tapi minimal 3. terus lanjut. Siap Mbak Wika. Oke, yang kedua itu Okta ya. Okta itu mengapa tertarik meneliti judul ini? Karena melihat realita yang ada di desa saya Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah itu, setiap saya pulang, setiap saya lihat anak-anak itu banyak yang sudah menggunakan gadget. Jadi saya itu bertanya-tanya, kenapa orang tua itu sudah membolehkan atau malah menyuruh untuk main, untuk seperti yang di proposal saya tadi, sebagai alat bermain yang aman gitu kan. Padahal itu anak-anak itu kan harus masih perlu pengawasan dan pendampingan orang tua. Jadi hal itu menurut saya menarik untuk diteliti dan dijadikan judul ini. Terima kasih. Terus yang Via itu rentan usia anak itu yang akan saya teliti itu anak sekolah dasar, usianya mungkin 6 sampai 13 tahun. Ya semuanya. Oh, ya, oke. Yang Mengapa umum ya? memilih? Mengapa memilih teori Zakia Derajat sebagai pisau analisis ya dibanding tokoh lain? Ya jujur karena teori yang saya pahami dan saya yang ketahui yang sesuai dengan judul saya yang ini itu adalah teorinya Zakia Derajat tentang kesehatan mental. Sudah menjawab semuanya ya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi dari para penanya mungkin? Atau sudah cukup jelas jawabannya? Ya, Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke, terima kasih untuk para pembahas. Selanjutnya saya akan memberi sebelum kepada Pak Roni ya sebagai inti. Nanti saya yang ringan-ringan aja. Ya, oke yang pertama Mbak Wika masalah teknis dulu ya, masalah teknis penulisan. Banyak yang belum sesuai buku pedoman ya. Sudah punya belum ya? Sudah punya belum? Tapi Udah, itu ya. punyanya kemarin setelah bikin ini, Bu. Oh, setelah bikin itu. Okay. Berarti sebelum-sebelumnya kalaupun nulis makalah gitu nggak pernah dipakai ya buku pedomannya? Belum pernah? Pakai, Bu. Dipakai, tapi baru punya sekarang gimana maksudnya itu? Maksudnya yang khusus buat ini loh, Bu, buat seminarnya ini, Bu, buat Oh, proposalnya. Oke. Ya udah, jadi yang jelas di benar-benar diaplikasikan ya. Ya, termasuk teknis. Belum ada halamannya juga, footnote juga masih belum tertata rapi, belum konsisten ya. Ada hal yang HAL, ada HLM, terus ada yang pakai judulnya pakai petik, miring. Sebenarnya kalau udah petik aja nggak pakai miring. Nah itu tapi nanti yang miring yang mana, yang petik yang mana silahkan dicek di buku pedoman ya. Itu kemudian ada beberapa, ada yang tipe-tipe. Kemudian ini banyak data yang tidak ada referensinya, Mbak. Contohnya tentang anak-anak ya. Anak-anak itu adalah misalnya ya boleh karena memang anak-anak itu sangat bisa dilihat di kehidupan sehari-hari ya, tapi butuh juga untuk apa? Data pendukung ya. Misalnya anak-anak tadi apa ya? Banyak sekali di latar belakang itu loh Mbak, banyak yang nggak pakai footnote ya. Padahal itu sebenarnya data bukan common sense, bukan apa ya, bukan intinya adalah butuh data pendukung misalnya tentang psikologi anak ya misalnya. Kemudian
anak adalah peniru atau apa gitu loh. Intinya adalah karakteristik anak. Kan banyak sekali bisa ngambil di jurnal tentang pendidikan anak atau jurnal tentang ya boleh nggak harus ngambil dari studi agama mungkin kurang atau kurang membahas tentang itu, tapi kan setidaknya psikologi anak kan banyak ya. Terus nanti boleh juga dimasukkan tadi masukan dari para pembahas itu tentang rentang usia anak bisa dimasukkan itu. Apa maksudnya itu yang PAUD, yang 0 sampai 8 atau 0 sampai 6 dan itu kan juga ada ininya, teorinya ya. Misalnya Mbak Wika memilih teori, 6 usia SD ya, 6 sampai berapa. Maksudnya diklasifikasikan itu, ditentukan, kemudian itu menganut teorinya siapa. Misalnya kan kalau anak usia dini itu kan ada yang bilang 0 sampai 6, 0 sampai 8, tergantung teorinya tergantung dari tokohnya siapa, kemudian alasannya apa memilih rentang usia itu, gitu. Jadi, lebih tertata rapi dan lebih. Nanti juga Mbak Wika kalau misalnya munakosah pun juga nanti kalau ditanyain sudah punya patokan bahwa yang dijadikan tolak ukurnya itu ya ini gitu. Jadi nggak kemana-mana. Itu juga bagus. Kemudian ya tadi ada yang bertanya ada berapa keluarga yang menjadi informan terus Mbak Wika jawab 3 sampai 5. Nah itu nanti cara memilihnya gimana Mbak Wika? Kan nggak mungkin toh satu desa itu isinya cuma 3 atau 5. Nah, samplingnya itu nanti yang dipilih gimana? Bagaimana memilihnya itu? Kira-kira atau acak Oh, aja? kalau memilihnya mungkin Gimana? yang enggak Bu, yang itu yang sekiranya kan kemarin kan saya pulang terus saya udah ngeliat oh anak itu sukanya main HP itu nanti menurut penglihatan saya anak itu yang suka main HP begitu Bu, main gadget sekitar rumah. Oh, sekitar rumah. Karena kan ini kan ini ya, penelitian lapangan dan studi kasus di lingkungan Desa Gunung Sari itu ya. Tapi jadi kalau bisa ya yang representatif banget itu ya. Ya nanti mungkin Mbak Wika bisa mencari tahu bagaimana cara memilih keluarga yang bisa dijadikan sampel untuk penelitian kualitatif itu bagaimana caranya. Terus untuk dari segi judul ya pengaruh gadget terhadap psikologis anak perspektif psikologi agama. Jadi kayak ada kata berulang menurut saya sih, tapi ya nanti nggak tahu nanti Pak Roni mungkin yang bisa. Cuma agak mungkin bisa pengaruh gadget terhadap psikologis keagamaan anak. Nah itu kan otomatis memang harus pakai perspektif psikologi agama ya. Misalnya saya tanya terhadap psikologis anak, psikologis keagamaan anak misalnya, itu kira-kira pakainya pendekatannya kan pasti psikologi agama ya, nggak mungkin yang lain kan? Atau Nggih. mungkin ada Mbak Wika bisa ini saya beneran tanya ya, bukan. Jadi maksudnya kalau misalnya memang ya harus pakai teorinya itu, ya sudah pakai, bisa dipersimpel apa ya, karena pengaruh gadget terhadap psikologis keagamaan atau agama anak itu sudah, orang tuh pasti mikirnya, "Oh ini pasti pakai pendekatan psikologi agama." Jadi kadang nggak perlu ditulis juga untuk di judulnya, kecuali kalau memang, objek, penelitiannya itu umum banget, nggak hanya psikologi, tapi mungkin dari tradisinya atau dari apanya gitu, realitas fenomena yang masih umum yang bisa diambil dari berbagai pendekatan kan, nah itu mungkin boleh dituliskan di judul. Hanya sekedar ini aja sih supaya tidak, ada kata tidak repetitif gitu loh, dan orang sudah maklum. Ditambah lagi nah, mungkin gini, kalau yang, penggunaan gadget ini, apalagi kalau Mbak Wika meneliti tentang, rentang usia SD, saya kira kalau sekarang ini ya, karena situasi pandemi itu, kan gadget nggak cuma untuk main sekarang ini. Bahkan bahkan ada beberapa keluarga yang sudah istilahnya kayak mati-matian, menghindarkan gadget untuk menghindarkan anak dari gadget. Tetapi karena masa pandemi mereka malah dituntut untuk pakai gadget.
bahkan mungkin beberapa anak itu mengenal gadget karena masa pandemi, tapi bukan untuk bermain, tapi belajar. Karena semuanya sekarang ya aplikasi itu kan, macam-macam itu kan, banyak yang belajar ya, dan memang, apa ya, masa pandemi ini sekarang malah banyak yang dianjurkan, misalnya kayak aplikasi-aplikasi yang membantu anak-anak belajar online di rumah, gitu. Terus karena, orang tua pun kadang juga tidak menguasai, apa namanya, materinya itu loh, kan sekarang materi SD juga udah complicated banget ya. Tapi kalau SD memang masih bisa dibantu oleh orang tua. Cuma kalau yang SMP, SMA, nah itu. Cuma ini tadi saya, muncul pertanyaan itu sebelum Mbak Vika bilang kalau ini rentang usia, eee, tadi berapa? SD ya pokoknya, 6 sampai 13 atau berapa tadi bilang? Ya intinya itu Iya. nanti, bisa dimasukkan ke dalam data di latar belakang, Mbak. Karena situasi pandemi ini memang rentan banget untuk anak menggunakan gadget. Apalagi karena tidak boleh bermain dengan orang lain misalnya, jarang keluar, jarang main, nggak boleh karena PPKM nggak boleh, bermain di mall misalnya atau nggak boleh banyak banyak tempat bermain yang tutup kan. Nah, saya kira itu juga bisa menjadi tambahan informasi dan tambahan analisis gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti Pak Roni lebih banyak karena memang concern di bidang itu. Saya persilahkan Pak Roni Ismail MSI, monggo Pak, saya beri waktu selonggar-longgarnya. Monggo Baik, Pak Roni. Bu Sekprodi, mana Wikanya malah hilang. Ini sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya pada saudari kita, Mbak Wika sudah maju seminar proposal tesis skripsi. Dan itu berarti satu langkah daripada yang lain. Umu tadi saya tanya belum, Octaviana belum, Via belum, Muniro belum. Jadi ya selamat. Mbak Wika dan Ibu Sekprodi juga yang saya hormati. Mbak Wika, Anda mau saya bimbing? Mau, Pak. Oke, berarti Anda harus ikut catatan-catatan saya ya. Oke, di samping catatan-catatan kawan-kawan tadi. Dari Ulfi, metode wawancara, berapa orang yang menjadi objek penelitian. Nah, jangan ikut bahasa Ulfi ya. Kalau Anda meneliti field research dan mewawancarai orang, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, itu bukan objek penelitian ya, Wika. Mohon dicatat nanti jangan sampai terucap sampai ujung. Tapi itu subjek penelitian. Subjek ya. Oke. Minimal 3-5 tentu harus dilihat proporsinya. Jangan-jangan yang 3, yang 5 itu satu bulemu, yang kedua bulemu, yang ketiga budemu, jangan keluargamu semua diwawancara. Itu harus representasi dari mungkin pedukuhan kalau ini desa ya, dari dukuh ini satu, dari dukuh ini. Kalau dukuh ya RT ini 1, RT ini 2, RT ini gitu. Jangan saudaramu semua, keluarga besarmu Wika. Ya. Karena kan Anda bilang tadi saya lihat berarti dekat dengan Anda ini. Di kampung Anda ini di mana? Soekarno kan. Ya. Dari Okta, alasan meneliti judul ini berarti Anda harus kembali ke masalah penelitiannya apa. Dan itu harus ada di latar belakang masalah. Dan itu nanti diambil ke abstrak. Ya toh? Masalah risetnya harus ada di latar belakang masalah, Wika. Oke, itu dari Okta. Kemudian via usia anak yang Anda maksud itu usia berapa? Itu betul. Karena Anda berkali-kali perkembangan. Jadi psikologi perkembangan toh, walaupun ada buku psikologi perkembangan agama, keagamaan ada bukunya Robert Weckrafts yang sudah diterjemahkan ya, keberagamaan dan apa gitu. Tapi bahasa Inggrisnya Introduction to Psychology of Religion. Sudah ada terjemahannya kan isu saya punya. Usia anak itu usia berapa toh Wika dalam teori psikologi perkembangan?
Nggak usah dimatikan. Iya, kalau yang kemarin saya baca itu sebenarnya yang psikologi perkembangan itu balita ya 1 sampai 5. Anak itu usia 1 sampai 5. Kalau anak bukan. Kalau balita bukan anak. Anak. Iya toh, maka harus pakai teori. Semua teori psikologi perkembangan, terutama Piaget yang paling sering dipegang oleh para apa ya, yang concern di psikologi itu kan 0 sampai 12. Itu pun dibagi menjadi 3 juga. Jadi Anda harus paham ini meneliti yang mana. Oke, teori kognitifnya Piaget itu dibagi juga menjadi 3, 0 sampai 2 tahun itu periode sensori motor kalau tidak salah. Ketika anak bisa menggunakan indera dan gerakan sederhana. Kemudian 2 sampai 6 itu preoperasional. Kemudian 6 sampai 12 loh, sampai 12 anak itu. 13 itu sudah remaja. Semua teori psikologi perkembangan begitu. Jangan buat teori sendiri. Kalau 6 sampai 12 itu sudah konkret operasional. Mungkin disinilah anak-anak sudah bisa main HP itu. Ya, sudah bisa mengoperasionalkan mental, internalisasi tindakan dan sistem lingkungan, itu teorinya. Itu ya. Anda ini perkembangan harus akrab dengan teori itu. Nah, yang Anda teliti itu dari periode sensori motor kah, preoperasional kah, atau konkret operasional? Ya kan konkret operasional semua itu anak itu. Kalau berdoa itu kan bukan ya Allah ampuni dosa aku, bukan toh. Berdoanya itu ya Allah beri aku mobil-mobilan. Konkret. Nah, itu dia. Itu ya dari pertanyaannya Momo ya, dari Muniro sampel sudah, dari Bu Aida juga banyak Anda catat. Nah, baik itu ya, Anda harus tahu bahwa sama kan, Anda masih ingat teori tentang kematangan beragama? Kuliah di psikologi agama. Masih ingat teori tentang kematangan beragama, mature religion? Dulu sama Bu Aryani atau Bu Dian? Hubungannya dengan apa? Ya, hubungannya dengan apa? Hubungannya kan dengan teori kematangan kepribadian toh. Hubungannya dengan psikologi perkembangan secara umum. Nah, maka seperti Bu Aida tadi di judul ya nanti itu, maka perkembangan keagamaan anak itu berhubungan juga dengan perkembangan kognitifnya tadi, yang sensori motor, yang preoperasional, yang konkret operasional. Jadi belum bisa Anda meneliti kesehatan mental anak. Kesehatan mental itu kajian persis dengan kematangan beragama. Bagian dari, kalau William James, Anda masih ingat pelajaran Bu Aryani? 2 pertumbuhan keagamaan, healthy minded sama sikso, masih ingat? Kesehatan mental itu bagian dari perkembangan keagamaan yang healthy minded toh. Bukan yang siksol. Yang siksol itu yang konversi, masih ingat? Jadi Anda nanti sama saya coba lihat ya. Jadi teori Anda itu sangat jauh sekali, tidak relevan dengan kajian pengaruh. Ganti juga kata pengaruh karena itu bahasa statistik ya. Mungkin dampak, implikasi, seperti masukan Bu Aida, implikasi penggunaan gadget terhadap perkembangan, terhadap psikologi perkembangan keagamaan anak, kata Bu Aida ya. Anda belum ada sama sekali bagaimana keberagamaan anak itu, bagaimana? Belum ada di sini. Banyak teorinya, Krebs, kemudian Subandi nulis, kemudian Zakia Derajat kan nulis toh di buku itu tentang perkembangan anak, remaja, dewasa. Perkembangan anak itu gimana teorinya, Mbak Wika? Sudah punya anak? Belum.
Bu Aida udah punya anak, saya udah punya anak. Teorinya perkembangan anak masih itu anak kayaknya, satu. Bang. Saya sudah 4, Bu Aida. Satu, imitatif toh. Beda dengan keberadaan dewasa yang sudah matang, yang sudah sehat mental, yang sudah healthy minded, yang orientasinya intrinsik ekstrinsik, yang memungkinkan memiliki kecerdasan spiritual, macam-macam itu. Kalau anak itu imitatif, niru-niru aja. Anak kita yang sholat ke masjid jamaah terus, anak saya yang cowok itu ya imitatif aja, bermain aja kok ke masjid itu. Bukan kesadaran. Kan objek penelitian psikologi agama menurut Zakia Derajat kan pengalaman dan kesadaran beragama. Jadi anak itu belum memiliki kesadaran. Kesadaran itu berbasis keilmuan. Jadi ke masjid itu untuk ibadah, untuk menghadap Tuhan, untuk berdoa, untuk minta ampun. Itu sadar. Kalau anak itu ke masjid ya ribut karena ke masjid main, nggak berdasarkan kesadaran keagamaan. Itu imitatif. Teori itu Anda harus tahu. Karena Anda meneliti keberagaman anak. Yang kedua superficial, ya gitu aja, kebiasaan aja, ikut-ikutan bapaknya yang ke masjid. Kemudian ritualistik, mekanik, ya Allahu Akbar, wah. Kalau masbuk 3 rakaat itu ya, anak saya itu kalau ke masjid, Bu Aida yang cowok itu dari baru ada itu udah berangkat naik sepeda sama temannya, diajakin satu perumahan. Tapi anehnya waktu saya ke masjid itu bukan mempersiapkan diri wudhu, muter-muter masjid pakai sepeda, wah balap. Dan kalau udah salam, saya kadang kalau imam, mereka itu masbuk semua, berangkat duluan, masbuk. Nah, karena memang tipe keberagaman itu ya sama beda ya. Ritualistik. Kemudian autoritatif, dipengaruhi oleh bapaknya. Anak saya kenapa ke masjid terus? Karena bapaknya ke masjid. Kalau enggak ya enggak. Saya dulu enggak ke masjid karena bapak saya enggak ke masjid. Sholatnya di rumah, punya musola sendiri di lantai 2. Oke. Dan ada konkret ya. Sholat itu ya begitu aja. Berdoa ya kalau dalam konteks doa itu ini perkembangan keagamaan anak. Kalau berdoa ya konkret. Anak saya bilang saya ingin masuk surga. Kenapa? Karena di sana banyak mainannya, nggak usah beli. Nah, konkret ya. Kalau berdoa, ya bilang ke saya, ya Allah beri bapakku uang yang banyak biar beli sepeda baru. Kalau kita kan sudah, ya Allah beri kebahagiaan, beri ampunan, beri ini. Kalau Wika mungkin masih konkret juga, beri jodoh yang dekat. Ya. Memang masih ingat kan kata Bu Aryani, memang ada kemiripan antara keberagaman anak dengan keberagaman matang kan, dalam hal ketakjuban. Anak kan takjub sekali kalau lihat, oh keren, Masya Allah, itu sama dengan keberagaman dewasa. Jadi kalau kita dingin-dingin saja melihat sesuatu yang menyentuh, itu gak matang beragama kita. Dari perspektif psikologi agama ya, antropomorfis kan, Tuhan itu ya dalam pandangan anak seperti bapaknya itu kan kata Freud juga kan gitu. Nah, kemudian egosentris, doanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang akan Anda teliti psikologi perkembangan keagamaan anak. Jadi bukan kesehatan mental, nggak ada ukurannya untuk mengukur healthy minded atau sick soul keberagaman anak, karena ya begitulah tipe keberagamannya sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Kalau itu yang dipegang Piaget ya. Belum Anda nanti kalau teori perkembangan moralnya Kohber apa siapa itu. Ada teori perkembangan psikososialnya Erikson lain lagi. Nah, tapi di teorinya Anda coba dicatat ya, bukunya Robert Weckrafts itu sudah diterjemahkan tuh kayak Canisius, saya nggak bawa, nanti saya informasikan. Apa ya, perkembangan keagamaan apa gitu. Saya punya kopiannya 2, aslinya 1. Nah, yang fotokopiannya untuk dicoret-coret, 1 untuk panjangan gua ada di lemari. Oke. Nah itu, jadi dari situ basicnya. Kalau masalah risetnya kayaknya sudah ada tadi ya di pendahuluan, bahwa anak begini tapi kok diperlakukan orang tua begitu. Itu Mbak ya untuk teori perkembangan anaknya. Kemudian tipe-tipe sudah sama Bu Aida tadi ya.
Kemudian nantilah ya sama saya diperbaiki. Di literatur review yang Anda jelaskan tadi, Anda hanya menjelaskan perbedaan kajian pustaka maksud saya, kajian pustaka yang riset-riset sebelumnya dengan yang Anda lakukan, perbedaannya hanya di lokasi ya. Ini kayak tarbiyah, hanya perbedaan lokasi ya. Saya dulu di pondok kan PAI Bu Aida, jadi pindah satu sekolah ke sekolah lain risetnya gitu. Di itu jadi anak sekolahan ya Pak. beda sekolah. Jadi tidak begitu argumennya. Argumen akademik tentu kan gitu toh. Riset itu datanya atau informasinya sama bisa, tetapi objek formalnya toh yang berbeda. Anda dari perspektif psikologi agama di situ harusnya itu sambil mencari teorinya apa. Ini ada rekodnya ya, Wika, nanti bisa dilihat rekodnya, rekod Zoom ini. Nah, kemudian di kerangka teori, Anda hati-hati itu mengutip ya semoga nanti pengujinya nggak tahu ya, tapi saya sarankan untuk diganti bahwa psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, itu menurut siapa ini Wika? Gak ada footnote-nya. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut siapa Wika? Halaman, tidak ada halaman. Iya, ini. Menurut siapa? Anda kutip dari siapa? Jangan-jangan Anda lihat skripsi orang di Lampung sana, di UIN Lampung. Bukan, Pak. Ini dari ini yang bukunya jurnal, di jurnalnya Zakia Darajat si yang ini yang kesehatan mental ini, tapi kok ini nggak ada footnote-nya Pak, ketinggalan footnote-nya. Yang ingin saya katakan gini Wika, Anda rujuk dari mana dan Anda baca ulang. Ini pengertian psikologi madhab apa? Ini behaviorisme Wika. Ini aliran psikologi yang menolak jiwa. Padahal psikologi kan ilmu jiwa. Hanya tingkah laku doang. Kalau psikoanalisis lain lagi Wika, pengertian psikologi itu. Itu beragama pun adalah aktualisasi dari alam bawah sadar itu kalau psikoanalisis. Nah, berarti Anda yang meneliti keagamaan harus mencari pengertian ilmu psikologi dari mazhab psikologi yang pro agama, bukan yang anti agama. Behaviorisme sama psikoanalisis itu anti agama. Ya toh? Vetter, kemudian Freud, kemudian siapa lagi itu? Psikolog analisis yang agama itu sebagai peneguh agama itu sebagai ini. Kalau Freud kan agama sebagai itu toh ilusi. Agama sebagai pemenuhan kebutuhan masa kanak-kanak. Tuhan itu sebagai pengganti sosok ayah yang belum ditakuti, setelah besar ayahnya tiada, takutnya ganti sama Tuhan. Jadi nggak sederhana pengertian ini. Maka Anda hapus itu. Kalau ingin aliran psikologi apa yang pro agama, humanistik, ya toh? Yang fixed experience, yang lebih konkret lagi madhab transpersonal. Agama bisa diteliti, kata behaviorisme tidak, agama tidak bisa diteliti, yang bisa diteliti hanya tingkah laku ini yang Anda tulis. Agama itu kan an illusion atau ilusi. Kata Vetter, agama itu sesuatu yang diperteguh. Jadi Anda, kita semua, kata behaviorisme, kenapa beragama itu? Karena dipaksa oleh orang tua. Diperteguh. Ada Vetter, ada Skinner. Skinner lebih kejam lagi melihat agama kan. Psikologi ateis lah itu, behaviorisme, psikoanalisis. Nah ini panjang kalau Anda konsekuensinya kalau mengutip sesuatu yang Anda asal ketik, tidak lihat sumbernya dari mana dan maknanya seperti apa. Oke, nggak usah lah itu, nggak usah di ini. Tentang kesehatan mental tentu tidak cocok, nanti akan kita lihat tidak sesuai dengan psikologi perkembangan keagamaan anak. Mungkin Anda kalau mau dilihat dengan teori Krebs tadi itu banyak bukunya, tapi nggak ada sama sekali Anda ya mengutip buku
Zakia Darajat ada sebetulnya di situ. Ada. Punya bukunya nggak Zakia Darajat? Dari mana Anda ngutip Zakia Darajat ini? Itu Pak, baca di internet. Ya jangan, saya aja beli online loh Mbak. Dan mahal sekali buku-buku lama. Di situ sudah ada nama pemiliknya Bu Aida. Misalnya Aida Nurhayati dibeli tahun 90. Saya belinya 70.000, 90.000 karena ingin buku aslinya. Kalau kopiannya banyak di perpustakaan. Ya. Anda segera ke Jogja lah, luring ya. Biar bisa saya bimbing langsung gitu. Saya sudah di Jogja, Pak. Kalau ini bukan di Lampung toh? Kan. Oke lah kalau gitu. Itu ya pengertian itu, kemudian metode penelitian. Anda tadi ini penelitian lapangan, Pak? Iya. Kenapa di teknik pengumpulan data kok ada library research? Dari mana Anda ngutip kalau nggak ada lihat dari skripsi orang? Coba teknik pengumpulan datanya apa? Wawancara, library research, dokumentasi, itu gimana? Oh, jadi kalau udah itu nggak usah pakai library research ya, Pak ya? Iya toh, penelitian lapangan kalau library research. Itu wala talbisul haqqa bil batil ya Bu Aida. Ya alal kitab lima talbisun al haqqa bil batil ya Bu Aida. Mungkin Ya, maksudnya pustaka pendukung aja sedikit Bu, tapi ya, namanya bukan pendukung yang ya. Itu kan ke dokumentasi maksudnya. Ya. Ya toh, data-data pendukung. Kalau penelitian tokoh kan bisa dokumen pribadi, bisa catatan harian. Itu maksudnya ke dokumentasi, bukan library research. Karena Anda penelitian lapangan. Karena Anda teknik pengumpulan data utamanya adalah wawancara, berarti nanti di bab tentang data atau informasi isinya di bawahnya wawancara. Bukan definisi lagi, bukan buku ini. Baru itu yang akan Anda analisis menggunakan teori yang akan kita diskusikan nanti ya. Oke, saya kira itu ya Mbak. Ya memang kalau dilihat dari daftar pustaka sementara miskin sekali ini rujukannya ya Mbak Wika, sehingga Pak Salim juga mungkin di ACC aja seperti nanti kita akan rekonstruksi dari sejak latar belakang masalah supaya dari awal ya, supaya masalah penelitian itu Mbak Wika muncul di awal. Ini kok banyak sekali kayak gini, kalau enggak ya ini proporsional ya sekian halaman, tapi yang penting dari banyak atau tidaknya itu masalah penelitiannya. Ini kan latar belakang masalah. Harus muncul sejak paragraf pertama, paragraf kedua, latar belakang masalah. Apa masalah penelitian? Tentu Anda masih ingat dulu masalah penelitian adalah misalnya kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Anak yang seharusnya begini-begini, realitasnya begini-begini. Sudah ada itu ya, tinggal kita dekatkan, kita rekonstruksi. Kalau nggak masalah riset apa? Arti penting. Arti penting masalah itu untuk diaktualisasikan ke masa kini. Misalnya penelitian tentang tokoh Al-Ghazali yang masa lampau yang akan dibahas lagi dalam kekinian. Nah, tapi riset Anda tentu riset yang berbasis masalah karena seperti Anda uraikan tadi, anak yang seharusnya begini kok pegangannya HP, walaupun ya itu juga kami sebagai orang tua Bu Aida juga mengalami memang menjadi suatu keharusan sekarang menggunakan gadget ya sebagai media pembelajaran online. Walaupun sekarang sudah tatap muka, HP udah dibeliin baru semua, anak saya dua-duanya Bu Aida udah tatap muka dan masing-masing anak mengaku ini punya HP saya, tapi enggak saya ambil lagi. Kalau mau main HP harus ngaji dulu, hafalan dulu, baru main HP. Tidak boleh dari 2 jam. Nah, gitu dia. Gitu ya Mbak. Nanti ketemu saya ngantor hampir tiap hari di S2 di AFI. Kita ketemu di reading corner ini magister, insya Allah gampang untuk kita perbaiki ya. Selamat sekali lagi ya Mbak Wika. Teman-teman yang lain ditunggu ya supaya
semester 7 selesai itu. Supaya SAA itu tidak kalah dengan prodinya, maaf, prodi aslinya Bu Aida. Biasanya prodi aslinya Bu Aida itu terbaik, tercepat di sebelah timur sana. Yang kita ini di barat terlama, terkecil itu IPK-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salahnya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, saya ucapkan selamat ya Mbak Wika, sudah selesai seminar proposalnya. Dan juga saya mau nyampaikan buat teman-teman nih, mumpung tadi Pak Roni bilang banyak yang belum seminar proposal, nanti buku pedomannya ya, jangan lupa buku pedoman itu dibaca sebelum bikin seharusnya ya. Jadi nanti tahu apa aja yang disampaikan, apa aja yang tertulis di proposal. Ini di sini di Mbak Wika juga belum ada nih daftar isi sementara. Itu nanti penting banget untuk dibahas di seminar proposal supaya tahu. Kalau sistematika pembahasan kan masih naratif ya. Pendahuluan isinya gini-gini. Nah, nanti bab 2-nya isinya dan redaksionalnya gimana gitu kan. Bab 2, bab 3, bab 4 redaksinya itu seperti apa. Nah, itu kan penting. Jadi supaya bisa dilihat juga teman-teman yang pembahas juga bisa membacanya lebih mudah dan juga mungkin lebih masukannya lebih banyak, lebih variatif ya. Karena kadang redaksinya juga pun perlu masukan gitu. Dan teman-teman nanti juga tahu jenis penelitian itu apa yang dimasukkan tadi, kualitatif atau kuantitatif. Selama ini kadang ditulisnya penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan itu masuk jenis penelitian, padahal jenis data. Nah, seperti itu. Jadi nanti tahu yang dimasukkan itu apa poin-poinnya. Jadi nggak asal gitu. Apalagi kalau ngelihat dari skripsi yang sudah jadi, meskipun sudah lolos dan lulus, nah itu belum tentu itu bisa ditiru itu. Karena kadang kayak setiap orang mungkin udah dikasih tahu seperti ini tapi belum bisa. Tapi yang jelas mengikuti buku pedoman proposal dan skripsi itu lebih sahih ya, lebih sahih likulli zaman memakan daripada mengikuti 10 skripsi atau 20 skripsi itu nggak sahih gitu. Intinya seperti itu. Ya, teman-teman semuanya saya tunggu ya, nanti jangan lama-lama supaya tadi sudah disampaikan Pak Roni. Tapi yang jelas SA ini karena memang mahasiswanya sedikit, sebenarnya kalau di presentasi ya sama aja Pak. Jadi karena IAT sering banyak yang lulus ya memang mahasiswanya banyak. Tapi kalau SA kan, tapi kalau di presentasi ya semuanya sama. Banyak yang prestasi juga kok di SA. Saya kira itu ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat sekali lagi Mbak Wika. Terima kasih atas kehadirannya, para pembahas juga, dan juga Pak Roni Ismail MSI masukannya. Dan saya juga ikut belajar dari Pak Roni juga. Kalau anak saya itu berdoa supaya masuk surga, supaya ketemu ayahnya Pak. Beneran itu kalau misalnya kayak apa ya, wah saya kebanyakan main nanti saya nggak masuk surga itu ingetnya itu nggak bisa ketemu ayahnya, selalu seperti itu. Tapi itu ya nggak tahu lah karena beda yang dirasa ya Pak ya. Saya kira itu terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.